الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Maka di sisi yang lainnya, ketika kita mendapati bahwasanya ketika kita mendapatkan sakit, kita sudah luruskan perspektif kita bahwasanya sakit itu tidak selamanya adab, sakit itu tidak selamanya aib. Kita pun juga harus paham bahwasanya Islam pun juga merupakan sunnah yang mengatur bagaimana di dalam Islam ini memberikan pengobatan. Karena sesungguhnya Islam itu bukan hanya ajaran fikih, bukan hanya ajaran sholat, bukan hanya ajaran puasa, tapi Islam itu juga mengatur bagaimana kita di dalam kehidupan ini, kalau kita tertimpa sakit itu, setidaknya Islam itu memberikan kepada kita pengobatan. Ada dua pengobatan di dalam Islam kalau kita perhatikan. Pengobatan yang pertama itu pengobatan output dan input. Ya. Jadi pengobatan itu kalau saya membaca di dalam referensi, sunnah itu memberikan pengobatan itu ada dua. Ada output, ada input. Ada output itu salah satunya ketika kita melihat dalam Islam itu ada namanya hijamah. Hijamah itu mengeluarkan darah kotor, bekam. Itu merupakan pengobatan output yang ada di dalam kehidupan sunnah. Dikeluarkan darah kotor kita supaya tidak menyumpal syaraf, tidak menyumpal kepala, tidak menyumpal bagian-bagian tubuh yang vital. Maka adanya hijamah, adanya fasdu itu mengeluarkan darah-darah kotor supaya darah kotor itu tidak menjadi penyebab penyakit-penyakit berat yang diterima sama tubuh kita. Ini pengobatan output. Ada pengobatan juga di dalam sunnah yang kalau kita sederhanakan disebut dengan pengobatan input. Pengobatan input itu ya pengobatan yang kita konsumsi dari apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi mendatangkan kesehatan untuk kita. Minum habatus sauda, terus minum talbina, minum madu, itu merupakan pengobatan yang dikonsepkan di dalam Islam. Itu adalah pengobatan yang sifatnya memberikan kesehatan untuk tubuh kita. Ada output, ada input, dan itu harus dilakukan dengan takaran yang benar, dan itu harus dikerjakan dengan panduan orang-orang yang ahli dan expert yang memiliki ilmu pada bidang itu. Supaya akhirnya bisa memberikan kesehatan dalam kehidupan manusia. Ada output, ada input. Ya. Tapi tentunya selain kita memperhatikan output dan input yang ada, tapi kita juga harus paham di sisi yang lain, kita juga harus memberikan perhatian bahwasanya bukan hanya pengobatan, output dan input, hijamah dan minum madu yang penting pada kehidupan kita. Tapi dalam sunnah itu juga dibahas bagaimana usaha preventif untuk menjaga kesehatan dari berbagai macam penyakit yang beragam. Karena itu juga salah satunya pengobatan. Pengobatan itu kan tidak selalu mengobati apabila sudah sakit. Tapi pengobatan itu ada yang bersifat al-wiqayatu khairu minal ilaj. Bahwasanya penjagaan itu lebih baik daripada mengobati. Artinya, di dalam kehidupan sunnah yang kita harus mengerti, Islam itu mengatur kepada kita berbagai macam hal yang sifatnya bukan hanya pengobatan output dan input, tapi Islam itu juga betul-betul menjaga dari hulu sampai hilir bagaimana memberikan kesehatan kepada manusia. Bagaimana memberikan kesehatan maksimal kepada manusia. Dari hilirnya ada output dan input. Ya. Tapi dari hulunya juga diperhatikan di dalam sunnah, di dalam Islam itu. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita jaga supaya ini tidak memberikan penyakit pada kehidupan kita. Karena termasuk pengobatan itu usaha preventif yang kita lakukan sebelum terjadinya penyakit yang ada pada diri dan tubuh manusia. Makanya kita mendapati setidaknya ada dua yang kita dapatkan. Yang pertama, Islam itu mengatur kepada kita menjaga makanan. Tidak hanya sekadar halal tetapi thayyib. Ini kan sudah dijelaskan banyak. Dr. Agus juga sudah menjelaskan tentang ini. Bagaimana kita menjaga makanan. Kemudian ketika menjaga makanan bukan hanya bersifat yang halal tapi juga bersifat thayyib. Karena makanan itu kalau melewati dua filter halal dan filter thayyib, maka itu bisa menjaga kesehatan pada diri kita dan bisa menjaga dan melindungi diri kita dari berbagai macam penyakit. Nah, ini termasuk usaha preventif, yaitu pengobatan pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Yang kedua yaitu adalah menjaga pola pikir yang positif.
Yang kedua itu menjaga pola pikir yang positif. Makanya akhirnya kita dapati tidak ada satu agama, tidak ada satu ajaran di dalam kehidupan agama dan di dalam kehidupan agama manusia yang betul-betul menjaga pola pikir kita supaya pola pikir kita selalu senantiasa positif dalam setiap menjalani kehidupan kecuali Islam. Kenapa Islam itu banyak membahas tentang masalah amalan hati, apa yang dirasakan oleh jiwa, dan saya melihat tidak ada satu agama yang paling detail menerangkan tentang konsep amalan hati yang begitu luar biasa, detail pada kehidupan ilmu yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, kecuali satu, karena memang pola pikir itu penting sekali untuk memberikan kualitas pada kehidupan, memberikan kesehatan maksimal pada kehidupan, dan mencegah kita dari berbagai macam penyakit yang bisa mendera pada kehidupan manusia, itu bisa diatasi ketika kita memberikan proteksi pada kehidupan manusia supaya kita memiliki pola pikir yang positif. Karena memang penyakit itu ya cuma dua, pola makan dan pola pikir. Ya, dan ternyata saya baru mendapati sebuah survei, ternyata pola pikir dengan pola makan itu yang paling dominan memberikan penyakit itu bukan pola makan, tapi pola pikir. Makanya setiap kita datang ke dokter, kalau tidak salah, selalu para dokter sebelum memberikan resep obat untuk kita, para dokter selalu berkata, jangan terlalu stres, jangan banyak pikiran, istirahat dulu dari pekerjaan. Itu selalu yang disampaikan dokter dulu, sebelum menuliskan resep. Maka ketika dokter mengatakan jangan banyak pikiran, jangan stres, jangan mengambil pekerjaan lebih dulu, maka itu disampaikan karena memang pada dasarnya pengobatan itu dimulai dari pola pikir lebih dahulu. Makanya ketika ada seseorang sering minum obat kimiawi ataupun non-kimiawi herbal, tapi ternyata dia tidak menjaga pola pikirnya dengan pola pikir yang positif, maka sesungguhnya itu ibaratnya gali lubang tutup lubang. Karena obat yang dia minum tidak akan sepadan dengan kerusakan yang ditimbulkan efeknya dari pola pikir yang negatif. Kenapa? Karena sekali lagi ya, menjaga diri kita dari penyakit dan memberikan kesehatan pada diri kita bukan hanya menjaga dari pola makan, tapi pola pikir ini loh yang betul-betul harus kita perhatikan, karena sesungguhnya kesehatan itu selalu datang dari pola pikir yang positif yang dimiliki manusia. Kalau manusia itu pola pikirnya selalu positif, maka insya Allah kualitas kesehatan akan dia peroleh dan akan dia dapatkan ketika dia selalu menjaga pikirannya dari oksidan, dari racun, dari polusi, dari segala macamnya. Karena sesungguhnya kesehatan itu datang dari pola pikir yang positif. Ini ada sebuah kisah nyata yang saya tahu sendiri ya. Ada kisah nyata yang saya tahu sendiri. Ada dua orang pasangan suami istri. Yang satunya istrinya suka cheating dari makanan-makanan yang harusnya dia konsumsi yang sehat. Karena dia sering cheating, ya banyak makanan-makanan kadang-kadang tidak sehat yang dia makan. Beda dengan suaminya. Suaminya itu disiplin banget ketika menjaga makanan dan jarang sekali cheating. Tapi ketika diuji coba di lab, kesehatan darahnya, kesehatan gulanya, dan lain sebagainya, ternyata kesehatan sang istri itu lebih baik daripada kesehatan sang suami. Ini kisah nyata ini. Nah, ketika mereka berdua mendapatkan hasil uji labnya, kaget sang istri, kaget pula sang suami. Tapi akhirnya mereka sadar, oh ternyata sang istri lebih memiliki pola yang positif ketika melihat sesuatu dibandingkan sang suami. Jadi sang suami itu banyak berpikir hal-hal yang berat, sering suudzon dan lain sebagainya. Dan ternyata itu berdampak pada kualitas kesehatannya. Walaupun pola makannya itu bagus, tapi ketika dia tidak mampu dan tidak sadar menjaga pikiran itu penting, akhirnya kualitas kesehatannya, grade-nya itu di bawah kualitas kesehatan seorang istri. Kenapa? Karena istri walaupun sering cheating, tapi dia mengimbangi dengan pola pikir yang positif. Tidak pernah sedih berlebihan, tidak pernah stres, dan mampu mengelola frustasi, yang akhirnya kualitas kesehatannya lebih baik dibandingkan sang suami. Nah, ini menunjukkan kepada kita dan memberikan kepada kita sebuah arti. Arti yang penting itu apa? Menjaga pola pikir itu penting, dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Pengobatan dalam Islam itu tidak hanya melulu output dan input.
Tapi pengobatan di dalam Islam itu sangat-sangat menekankan pola pengobatan, yaitu pola pengobatan secara pikiran, dan menetralisir pikiran kita, menjaga hati kita dari polusi dan dari racun hati. Maka itu merupakan bagian dari salah satu racikan obat yang penting dalam kesehatan kita.